Halo bro, pada video kali ini kita akan membahas tentang urutan untuk berinvestasi di dalam kehidupan. Ikuti terus video ini untuk mendapatkan pengetahuan seputar tips-tips agar kehidupan lo menjadi lebih baik. Oke, sebelum ke bagian pembahasan, buat lo yang baru saja bergabung di channel ini, subscribe dulu channel ini agar dapat informasi bermanfaat lainnya. Berbicara tentang jenis investasi untuk pemula, sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan jenis investasi untuk mereka yang sudah berpengalaman. Tetapi, untuk yang baru memulai, biasanya seorang pemula memilih jenis investasi yang resikonya rendah. Tapi, tidak menutup kemungkinan kalau seseorang pemula langsung ingin memilih jenis investasi yang beresiko tinggi. Perlu kamu ingat, kalau kunci utama dalam melakukan investasi supaya berhasil adalah jangan pernah menganggap sepele hal kecil sekalipun. Hal kecil dapat berdampak besar terhadap keuntungan investasi kamu dan sebaliknya bisa membuat kerugian. Pada video ini kami akan membahas jenis-jenis investasi yang cocok bagi pemula. Yang pertama, investasi emas. Investasi emas merupakan sebuah bentuk investasi modal terhadap logam mulia atau emas. Bagi sebagian besar golongan, bentuk investasi ini terbilang sangat menguntungkan karena nilainya yang terus naik. Berbeda dengan investasi seperti saham yang nilainya tidak menentu, yang bisa naik dan turun kapanpun. Pada umumnya, mayoritas emas yang berada di Indonesia berasal dari PT Aneka Tambang atau PT Antam dan PT Untung Bersama Sejahtera atau UBS. Kedua produsen emas ini sama-sama terpercaya dalam menyediakan stok emas di pasaran. Selain itu, harganya pun tidak jauh berbeda. Jenis investasi emas dibedakan menjadi 3 jenis investasi. Yang pertama adalah emas perhiasan. Emas perhiasan merupakan bentuk investasi emas yang memiliki banyak peminat dikarenakan barangnya yang bisa dipakai. Peminat emas perhiasan masih didominasi oleh kaum wanita dikarenakan modelnya bervariasi dan terlihat anggun. Meskipun begitu, nilai keuntungan emas perhiasan tidak setinggi jenis investasi emas lainnya, dikarenakan adanya faktor yang mempengaruhi seperti masa pakai, berat emas yang menurun, jasa pembuatan, hingga model perhiasan. Yang kedua adalah emas batangan atau logam mulia. Jenis emas batangan atau logam mulia ini merupakan jenis investasi yang paling aman. Ini karena nilainya yang terus naik dan tidak terlalu berpengaruh oleh faktor eksternal. Jika memang tujuan investasimu jangka panjang, emas batang adalah sebuah pilihan yang tepat bagimu. Yang ketiga adalah tabungan emas. Tabungan emas adalah hal yang menarik untuk investasi. Caranya, kamu hanya perlu menyetorkan sejumlah uang yang otomatis akan dirubah menjadi satuan pecahan emas. Namun jika kamu ingin mencetak emasnya, kamu harus mengeluarkan tambahan biaya cetak. Yang kedua adalah investasi reksadana. Reksadana adalah investasi yang cocok dijadikan pilihan untuk pemula. Pada saat kamu tak memiliki banyak waktu serta keahlian untuk menghitung resiko atas investasi yang dijalankan, nilai minimal untuk bergabung dalam investasi reksadana pun bisa dibilang rendah, yaitu mulai dari Rp100.000. Ada banyak jenis reksadana yang bisa diikuti, mulai dari pasar uang, pendapatan tetap, reksadana saham, obligasi, hingga reksadana campuran. Reksadana adalah gabungan beberapa produk yang dipilih oleh manajer investasi. Bisa dibilang, kamu membeli satu produk reksadana saham, berarti aset investasi reksadana yang kamu miliki berupa beberapa produk saham dari beberapa perusahaan yang dipilih oleh manajer investasimu. Berbeda halnya dengan ketika kamu membeli saham satuan non-reksadana, yang berarti kamu hanya membeli satu saham dari satu perusahaan pilihanmu sendiri. Yang ketiga adalah investasi saham. Saham merupakan salah satu bagian pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan sebuah saham merupakan salah satu tujuan jika perusahaan membutuhkan pendanaan. Di sisi lain, saham merupakan bagian investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang bisa dibilang sangat besar.
Saham dapat diartikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau sebuah badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki hak atas pendapatan perusahaan, tuntutan atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Saya hanya memberikan 3 pilihan untuk Anda yang pemula, yang ingin berinvestasi agar tidak terlalu bingung untuk memulainya. Jika kamu masih takut untuk terjun di bidang investasi, mungkin video saya yang ini bisa meringankan ketakutan Anda. Well, demikian video tentang urutan untuk berinvestasi di dalam kehidupan. Buat lu yang mau baca-baca informasi lainnya, lu bisa cek sosmed gue di deskripsi. Sampai jumpa lagi. Adios. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine,